mendemonstrasikan terkait dengan asuhan kesetaraan normal. Baik, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu melihat tanda-tanda kala 2, yaitu adanya dorongan meneran, kemudian vulva yang telah membuka, dan perineum menonjol. Baik, dari ibu ini didapatkan kala 2-nya sudah terlihat. Kemudian yang selanjutnya yang saya lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu alat dan bahannya sudah disiapkan. Kemudian saya akan mematahkan ampul dan memasukkan ke dalam kardus set. Baik, kemudian saya akan memakai celemek. Baik, setelah saya memakai celemek, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pastikan semua perhiasan yang menempel baik cincin, jam, gelang sudah terlepas. Kemudian saya akan melakukan prosedur cuci tangan. Baik, kemudian selanjutnya saya akan memakai sarung tangan pada tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Baik, setelah memakai sarung tangan, kemudian saya akan memasukkan cairan oksitosin ke dalam spuit, kemudian memasukkan kembali. Kemudian setelah itu saya akan membersihkan vulva terlebih dahulu menggunakan kapas. Yang vulva, kemudian dibuang, kemudian membersihkan bagian perineum. Baik, setelah selesai, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu, itu mengecek pembukaan apakah sudah lengkap, kemudian melihat ketubannya sudah pecah. Baik, yang selanjutnya saya akan mencelupkan sarung tangan, kemudian merendam dan melepaskan pada cairan disinfektan. Baik, yang selanjutnya saya akan mendengarkan DJJ pada ibu ini terlebih dahulu. Baik, didapatkan DJJ-nya normal. Baik, setelah saya memeriksa DJJ janin, kemudian saya akan menginformasikan kepada ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap. Baik ibu, untuk pembukaannya mungkin sudah lengkap. Mungkin apabila ibu ada rasa meneran, ibu bisa segera bersiap-siap ya ibu. Untuk posisi ibu sendiri, ibu bisa mengkangkang atau posisi senyaman ibu, baik menghadap ke kanan atau ke kiri, dan bapaknya mungkin bisa mendampingi ibunya ya bapak dalam menangani proses persalinan. Kemudian saya nanti akan memimpin ibu dalam apabila nanti ada his ya bu ya. Kemudian selanjutnya setelah memberi informasi kepada ibunya, kemudian kita akan meletakkan handuk di atas perut ibu, kemudian meletakkan sepertiga kain pada sepertiga bokong ibu. Kemudian saya akan membuka partus. Kemudian saya akan memakai sarung tangan. Baik, setelah memakai sarung tangan, kemudian yang kita perlu perhatikan yaitu kepala bayi apakah sudah mulai menonjol ke vulva. Kemudian apabila kepala bayi sudah mulai keluar, pastikan tangan kanan untuk menyangga bagian perineum bawah agar tidak terjadi robekan. Kemudian tangan kiri menyangga pada bagian atas agar tidak terjadi deviasi cepat. Kemudian setelah itu tunggu bayi keluar hingga sambil memimpin untuk meneran. Kemudian apabila
hitung bayi sudah keluar, kemudian cepat bersihkan menggunakan kain terlebih dahulu pada bagian hitung. Kemudian setelah itu pastikan juga tidak adanya lilitan pada leher bayi. Kemudian setelah itu kita tunggu putaran paksi dari bayi tersebut. Apabila bayi sudah mulai mengalami putaran, kemudian lakukan teknik biparietal dengan memegang pada kepala bayi. Kemudian tunggu bahu kanannya untuk keluar. Apabila bahu kanan sudah keluar, kemudian tarik ke atas untuk membebaskan bahu sebelah kirinya, kanan bayi ini maksud saya. Kemudian setelah itu pegang bayi. Kemudian tangan yang sebelah kiri melakukan teknik sangga susul. Itu memegang bayi pada bagian lengan penolong. Setelah bayi keluar, kemudian letakkan bayi pada atas handuk, kemudian membersihkannya. Oke, kemudian setelah dibersihkan, kemudian nilai tangisan bayi, di mana tangisan bayi pada bayi ini kuat. Baik, setelah mengeringkan bayi, kemudian kita langkah selanjutnya yaitu memotong tali pusar pada bayi. Itu yang pertama kita lakukan yaitu mengklem 3 cm dari umbilikus bayi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilakukan klem 2 cm di atas klem yang pertama. Kemudian setelah kita klem, kemudian kita melakukan gunting. Sebelum digunting kita harus terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita gunting tali pusarnya. Baik, setelah itu sudah terlepas. Ini setelah sudah selesai, kemudian kita mengganti kain pada bayi terlebih dahulu. Kemudian kita berikan kepada ibu, baik ibu untuk bayinya, kemudian ibu bisa menyusuinya terlebih dahulu ya ibu, dan setelah itu kita berikan kepada ibu. Baik, setelah itu jangan lupa untuk memeriksa fundus terlebih dahulu dan untuk memastikan bahwa proses persalinan adalah persalinan tunggal. Kemudian setelah itu kita memberi informasi kepada ibu bahwa akan dilakukan suntik oksitosin. Baik ibu, setelah ini saya akan melakukan suntik oksitosin pada bagian sepertiga paha ibu ya, apakah ibu bersedia? Baik, selanjutnya kita melakukan suntik oksitosin terlebih dahulu secara IM. Baik, setelah kita melakukan suntik oksitosin, kemudian yang selanjutnya kita lakukan yaitu memindahkan klem yang tadi pada tali ke 5-10 cm dari vulva. Baik, setelah itu setelah dipindahkan, tangan kanan tetap memegang klem, kemudian tangan kiri memegang pada simfisis terlebih dahulu, kemudian memijat pada bagian dorso, dan kemudian juga menarik secara perlahan tali pusat ke atas ke bawah, meregangkan tali pusat hingga plasentanya keluar. Baik, kemudian setelah itu kita mengeluarkan plasenta. Kemudian tangan kiri tetap melakukan masase fundus uteri, kemudian tangan kanan melakukan pengecekan pada plasenta sehingga tidak ada kotiledon yang keluar. Kemudian setelah itu melakukan periksa robekan, apakah terjadi robekan, dan melakukan prosedur penjahitan
dan melihat apakah masih ada kontraksi atau perdarahan. Baik, setelah periksa kontraksi dan perdarahan, yang selanjutnya itu kita mencelupkan sarung tangan ke calotan klorin untuk membersihkan darah-darah yang menempel. Baik, kemudian yang selanjutnya itu kita akan mengikat tali pusat pada bayi, yaitu mengikat secara tali mati untuk ikatan yang pertama. Kemudian juga melakukan ikatan yang kedua. Kemudian setelahnya melepaskan klem yang menempel tadi pada tali pusat yang pada bayinya. Kemudian setelah itu membungkus bayi. Baik, ibu bisa untuk melakukan prosedur menyusui pada bayi. Baik, yang paling penting untuk dilakukan, untuk diketahui yaitu untuk terus memantau kontraksi pada ibu, kemudian juga untuk melihat perdarahan yang dialami ibu apakah masih terus mengalami perdarahan, kemudian juga tetap memperhatikan tanda-tanda vital pada ibu. Kemudian juga setelah itu kita juga mengajari ibu untuk melakukan masase bayi. Ibu bisa melakukan masase atau pijatan seperti ini ibu pada perut ibu. Baik, kemudian setelah mengajari masase pada ibu, kemudian kita bisa melakukan evaluasi perdarahan, yaitu dengan melihat pada bagian kain yang tadi digunakan. Dilakukan evaluasi perdarahan, kemudian juga penting untuk melakukan periksa nadi pada ibu. Didapatkan nadi pada ibu normal. Kemudian saya itu merendam alat-alat yang digunakan. Yuk, merendam pada larutan klorin. Dan setelah merendam alat-alat, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga membersihkan pada ibu, kemudian mengganti pakaian ibu. Saya akan melakukan mengganti pakaian ibu ya ibu, agar ibu bisa lebih nyaman. Kemudian setelah memastikan ibu nyaman, kemudian kita juga perlu untuk memberikan minum pada ibu. Ini ya ibu minumnya. Kemudian setelah ibu nyaman, kita juga perlu untuk melakukan dekontaminasi lapangan operasi menggunakan klorin terlebih dahulu. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setelah itu mencelupkan sarung tangan ke larutan klorin dan melepaskan. Kemudian yang selanjutnya mengisi kertas pantograf. Sekian untuk prosedur pelaksanaan asuhan persalinan normal.